wabarakatuh. Selamat siang teman kerja, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang berbahagia pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci dari tim kerja yang pada siang hari ini berkesempatan untuk memandu jalannya webinar belajar bareng kerja dengan topik Oke, mohon maaf, ternyata masih saya mute. Oke, saya ulang aja kalau gitu ya. Selamat siang teman-teman kerja semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan sebelumnya nama saya Suci dari tim kerja yang pada siang hari ini berkesempatan untuk memandu jalannya webinar belajar bareng kerja dengan topik rekrutmen itu ada seninya strategi hiring lintas generasi. Nah, ternyata bagi kita semua yang bekerja di bidang rekrutmen, kita juga harus memiliki seni nih untuk melakukan proses seleksi SDM ini. Apalagi dengan adanya berbagai generasi yang saat ini sebagian besar adalah Gen Z. Nah, biasanya teman-teman yang kerja sekalian, dengan adanya perbedaan generasi ini menentukan juga nih media mana yang tepat digunakan kalau kita melakukan yang namanya job posting. Ini tentunya akan menjadi pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama-sama dengan narasumber kita nanti. Teman-teman kerja, namun sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan kami dari tim kerja untuk memperkenalkan produk kami, di mana puji syukur ya, kami telah dipercaya kurang lebih 1.000 perusahaan dengan total 20.000 karyawan. Ini sudah ada rekan saya Vina yang siap nih untuk memperkenalkan produk kami. Saya sapa dulu teman saya Vina. Baik, Halo selamat Vina. siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Oke, baik. Perkenalkan, saya Vina dari tim kerja. Sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu webinar pada siang hari ini, saya izin menjelaskan sedikit atau memperkenalkan terkait produk kami, yaitu aplikasi absensi online kerja. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi kerja itu apa? Nah, kerja adalah brand yang berada di bawah PT Inspirasi Aksara Digital yang dimana berlokasi di Yogyakarta saat ini. Kemudian PT Inspirasi Aksara Digital itu semula merupakan perusahaan software development yang melayani klien dalam meningkatkan performa perusahaan mereka sekaligus untuk mendukung pengembangan bisnis. Nah, seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 2021 yaitu pada bulan Maret, PT Inspirasi Aksara Digital ini mulai meluncurkan aplikasi kerja sebagai brand unggulan terbaru yang memiliki produk utama aplikasi absensi online, di mana hal tersebut mengubah fokus bisnis menjadi bisnis SaaS. Kemudian kerja datang untuk memberikan perubahan pada sistem HR di sebuah perusahaan agar menjadi lebih efektif serta efisien. Kemudian dengan bangga, kerja saat ini sudah dipercaya lebih dari 1.500 perusahaan dan lebih dari 50.000 karyawan dari segala jenis bisnis, baik itu dari UMKM atau untuk bisnis yang dengan skala yang lebih besar. Di sini, di samping ini sudah ada contoh untuk logo-logo perusahaan yang sudah berlangganan dengan kerja. Untuk kerja, ini kita masuk ke pembahasan fitur-fitur sedikit. Kemudian untuk tipe akun kerja saat ini ada dua. Yang pertama adalah akun karyawan. Jadi nanti karyawan silahkan mendownload aplikasi kerja melalui App Store ataupun Play Store. Kemudian akun yang kedua adalah akun admin. Akun admin ini adalah akun yang bisa digunakan oleh tim HR atau pemilik bisnis untuk mengelola karyawan melalui website. Kemudian kita menyediakan free trial selama 14 hari. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mengunjungi website kami di kerja.com untuk mendaftarkan akun trialnya. Kemudian fitur aplikasi absensi online kerja kita mempunyai beberapa fitur. Untuk yang pertama dan utamanya
online. Jadi nanti ketika karyawan absen cukup dengan foto selfie dan GPS saja. Kemudian untuk fitur yang kedua atau selanjutnya kita ada pengajuan izin dan cuti. Karyawan bisa melakukannya menggunakan aplikasi. Kemudian ada penjadwalan shift, ada perhitungan gaji yang nanti bisa digunakan untuk agar perhitungan gajinya bisa lebih transparan dan praktis. Kemudian selanjutnya kita ada fitur kunjungan klien. Ini bisa digunakan untuk memantau tim sales atau tim lapangan untuk melakukan kunjungan kerjanya. Kemudian ada kalender libur. Ini fitur kita sudah menyesuaikan dengan kalender nasional juga. Kemudian ada penyimpanan dokumen karyawan. Ini bisa memudahkan untuk akses atau arsip dokumen karyawannya. Kemudian ada pembatasan waktu presensi. Ini untuk mendukung tim Bapak Ibu sekalian agar lebih disiplin dengan jam kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada validasi device presensi, ini untuk menghindari kecurangan presensi yang mungkin saja bisa dilakukan oleh karyawan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada performa kehadiran, ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan performa karyawan dengan review kehadiran yang akurat. Kemudian ada denda keterlambatan untuk menerapkan sanksi keterlambatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. Kemudian ada fitur timesheet. Nah, ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan oleh karyawan. Fitur ini nanti bisa diinputkan dari pihak admin ataupun supervisor. Kemudian ada persetujuan bertingkat. Ini untuk memberikan wewenang kepada karyawan yang dengan jabatan tertentu untuk melakukan pengecekan dan menyetujui pengajuan tertentu yang dimana dilakukan oleh karyawan. Kemudian ada klaim atau biasanya disebut oleh reimbursement. Jadi ini bisa digunakan untuk mengelola penggantian dana seperti klaim kesehatan, transportasi, atau yang lainnya. Kemudian ada cuti khusus, ini versi lebih upgrade dari cuti tahunan. Bisa digunakan untuk karyawan yang ada kepentingan mendesak atau membutuhkan cuti yang lebih lama. Kemudian untuk yang selanjutnya ada pengelolaan izin jam. Ini untuk solusi bagi karyawan yang membutuhkan fleksibilitas dalam bekerja. Kemudian ada reminder absensi harian. Ini untuk mengatasi resiko keterlambatan karyawan dengan pengingat. Kemudian ada rencana kinerja karyawan. Ini untuk memantau produktivitas karyawan dengan melihat rencana kerja hariannya. Kemudian ada permintaan revisi kehadiran, ini untuk mendukung penerapan jam kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada notifikasi webhook dan Slack, kita bisa atau koordinasi dan pendelegasian pekerjaan jadi lebih mudah. Kemudian ada permintaan tukar jadwal, karyawan juga nanti bisa bertukar jadwal melalui aplikasi. Kemudian ada Open API, kita bisa diintegrasikan, bisa Open API. Jadi nanti untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menggunakan sistem HR, itu tetap bisa berfungsi. Untuk fitur-fiturnya yang seperti tadi saya jelaskan, kemudian apabila misalnya Bapak Ibu nanti memerlukan aplikasi absensi online, silakan menghubungi kami melalui nomor yang tertera di layar, atau bisa menghubungi admin webinar. Cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Suci. Terima kasih. Oke, thank you Tina. Oke, baik. Teman-teman kerja sekalian, sepertinya kita tidak perlu menunggu waktu lagi ya untuk kita memasuki ke acara inti belajar bareng kerja. Ini teman-teman sekalian jika ada pertanyaan nih, nanti bisa disampaikan lewat kolom chat. Ini saya kirimkan format. Oke, jadi bisa menuliskan nama lengkapnya ya Bapak dan Ibu sekalian, disertai dengan pertanyaan yang diajukan. Kemudian nanti kita juga ada giveaway berupa saldo digital untuk 3 pertanyaan yang terpilih yang mengikuti acara pada siang hari ini. Baik, mungkin saya langsung menyapa Bapak Jo aja mungkin ya. Halo, selamat siang Bapak Jo. Halo, siang Mbak. Iya. Suaraku jelas kah? Sip, jelas Bapak. Gimana kabarnya Bapak Jo? Luar biasa baik Wah, hari semangat ya, ini semuanya menyambut weekend ya. Iya. Oke Bapak, mungkin langsung kita mulai Bapak. Jadi waktunya saya berikan kepada Bapak untuk kita mulai belajar bareng pada siang kali ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Jo di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Amin. Silakan Bapak. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Aku langsung izin share ya teman-teman juga.
Oke, sudah terlihatkah? Ya, sudah Bapak. Sudah ya. Oke. Oke, aku manggilnya teman-teman kali ya biar Biar akrab ya Pak ya. kita akrab ya Rena. Iya. Oke, sesuai temanya dan sebelumnya terima kasih juga buat Kerjo yang sudah mewadahi kegiatan ini. Jadi khususnya saya dan mungkin teman-teman yang lain bisa belajar bareng. Mungkin di sini ada yang sudah lebih senior juga dari saya, lebih expert. Kita bisa belajar bareng dan bahas bareng. Oke, untuk tema yang akan kita bahas secara garis besarnya memang strategi hiring lintas generasi. Jadi kita akan bahas beberapa topik mulai dari generasi, update-nya seperti apa hari ini, kemudian kira-kira skema seperti apa ya yang bisa kita bikin nih supaya bisa menarik banyak kandidat dengan lintas generasi tersebut gitu. Nah, sebelum kita bahas materinya, saya mau memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Nama lengkap saya Jose Haryono da Silva. Background saya kebetulan dari psikologi. Kemudian karir saya kurang lebih 7 tahun menjadi HR spesialis di beberapa bidang kerja dari manufaktur, retail, F&B, dan juga di startup. Kemudian juga saya pernah eh, berkecimpung di OD atau Organization and People Development kurang lebih 5 tahun. Di sana banyak membantu perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan organisasi dan talent-talentnya. Kemudian saat ini saya aktif di Diskominfo Jabar sebagai salah satu tenaga ahli di bidang SDM dan juga aktif sebagai karir konselor di beberapa platform edutech. Kurang lebih begitu teman-teman. Salam kenal juga buat yang sudah hadir, mungkin yang sudah lama di dunia HR atau baru akan memulai karir. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngajak main kuis dulu nih biar lebih rileks lagi. Nah, kuisnya adalah ini. Silakan dijawab di kolom komentar mungkin ya. Ditulis saja A atau B atau C. Pertanyaannya adalah apa nih yang dapat kita lakukan oleh perusahaan kita untuk menarik dan mempertahankan karyawan dari berbagai generasi. Nah, pilihan jawabannya ada 3 nih. Yang A-nya memilih hanya satu generasi untuk direkrut, atau yang B mengadakan pelatihan teknologi untuk semua karyawan, atau yang C menyesuaikan strategi rekrutmen dan kebijakan perusahaan. Boleh diketik di kolom komentarnya, teman-teman. Nah, oke, ini hampir semuanya C semua ya. Waduh, ini udah pada jago-jago nih, expert nih. Oke, jawabannya benar ya, teman-teman, yang C. Jadi ketika kita atau perusahaan kita ingin menarik atau bahkan mempertahankan karyawan yang sudah ada dengan kondisi generasinya ini ada beberapa generasi, lintas generasi lah kita bilangnya. Yang paling tepat memang kita harus menyesuaikan lagi strategi rekrutmennya dan kebijakan perusahaannya supaya bisa menciptakan lingkungan yang nyaman buat mereka gitu. Nah, kita akan coba bahas sedikit atau refreshing ya, karena mungkin dari teman-teman udah banyak juga nih yang sudah tahu dan sudah terbiasa dengan informasi tentang generasi yang ada sekarang di industri kerja. Cuma aku mau ngajak refreshing lagi. Kalau kita lihat per hari ini memang yang aktif itu ada 3 generasi ya yang sangat mendominasi, mulai dari generasi X, Y yang disebut milenial, kemudian Gen Z ya yang biasa kita sebutnya. Tapi di luar 3 itu sebenarnya masih ada beberapa generasi yang ada di industri kerja tapi mungkin porsinya nggak banyak atau bahkan tidak secara profesional. Contohnya baby boomers. Kalau yang termuda sekitar 60 tahun umurnya. Nah, biasanya untuk generasi baby boomers ini mereka sudah bisa kita temukan di level-level top manajemen, misalnya ownernya kah, direkturnya, atau bahkan sebagai konsultannya. Nah, biasanya teman-teman dari baby boomers yang mengisi hal-hal tersebut. Kemudian ada juga nih Gen X. Nah, ini paling mudanya berarti sekitar
50-an, ya 50-an, 40-50. Nah, si Gen X ini untuk saat ini atau sampai hari ini mereka mengisi slot untuk posisi manajer, supervisor, karena mereka punya perjalanan pengalaman yang cukup lama dan secara fisik lebih prima dibandingkan dengan baby boomers, maka masih dipercayakan untuk mengisi slot-slot untuk posisi manajer dan sebagainya. Nah, kemudian ada di bawahnya generasi milenial, di mana mereka dikenal sebagai awal dari generasi yang melek teknologi. Jadi perkembangan teknologi bisa dibilang start-nya dari mereka nih, sehingga muncul istilah open-minded dan sebagainya. Nah, di generasi milenial ini, kalau dari data BPS, 11-12 sama Gen Z ya. Kalau secara populasi memang Gen Z lebih banyak, tapi di industri kerja, teman-teman milenial ini lebih menguasai populasi di industri kerja, karena mereka ada di berbagai level, bahkan level di Gen X pun yang di level manager, dan ke atasnya itu sudah mulai diisi juga oleh teman-teman milenial. Nah, kemudian si Gen Z nih paling bungsu di industri kerja. Mereka bukan hanya melanjutkan melek teknologi dari milenial, tapi juga lebih open minded, lebih kreatif dan sebagainya. Jadi mereka dengan akses informasi yang sangat mudah dibandingkan generasi sebelumnya, mereka menjadi banyak referensi untuk berpikir, sehingga mereka bisa menempati diri di berbagai role untuk di industri kerja. Nah, untuk Gen Z dan Alpha ini Alpha yang baru ya, seharusnya masih di SMP atau SMA, kalau nggak salah SMP harusnya umur 15-an, 14-an. Jadi belum masuk secara profesional ke industri kerja, tapi nanti ini akan jadi populasi yang akan mendatang yang harus dipersiapkan oleh teman-teman SR juga, dan juga masih dalam industri kerja tapi bukan sebagai profesional, misalnya sebagai ambassador, talent, model dan sebagainya. Mereka sudah mulai masuk nih generasi Alpha. Kurang lebih begitu gambar generasi yang ada di industri kerja saat ini. Nah, kalau dari BPS sendiri, data terakhir 2020 ke 2021, kurang lebih populasi yang menguasai di industri kerja itu bisa dilihat ya, ada Gen Z 27%, hampir 28%, kemudian keduanya adalah Gen milenial, ketiganya Gen X, kemudian sisanya baby boomer dan post Gen Z. Nah, kalau baby boomer tadi ya rata-rata sudah mengisi di role konsultan, expert, atau bahkan owner biasanya ya, kalau untuk baby boomer yang masih aktif. Kemudian post Gen Z juga, atau tadi yang Alpha, mereka masuk ke industri kerja tapi belum sebagai profesional. Nah, yang tiga inilah yang menguasai industri kerja, ada Gen X, Z, dan milenial. Nah, kemudian kalau kita coba bedah, mereka kalau sebagai tenaga kerja yang akan kita hiring, itu akan seperti apa ya orang-orangnya dari berbagai generasi tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang mereka sebagai tenaga kerja, value mereka dan tempat kerja seperti apa sih yang bisa mendukung mereka optimal. Nah, kita coba lihat, sebelum baby boomer itu memang ada generasi tradisional ya teman-teman. Mereka itu berarti sekarang umurnya di 70-an. Nah, ini secara data kemungkinan besar sudah di bawah 0,1% untuk aktif di dunia industri kerja. Kemungkinan mereka role-nya yang masih aktif itu owner dan selevel itu gitu, investor dan sebagainya. Kalau di level yang masih sebagai officer dalam corporate, sepertinya sudah hampir tidak ada atau mungkin tidak ada. Dan sebagai generasi pertama di revolusi industri, mereka ini punya value bahwa mereka ini sebagai tenaga kerja itu mereka akan loyal, respect, dan disiplin. Karena kan pada zaman itu masih zaman penjajahan ya, sehingga informasi atau perintah itu sifatnya satu arah dari atas ke bawah, jadi struktural, sehingga mereka tidak dapat kesempatan untuk berpikir kreatif. Jadi mereka akan terbentuk karakter disiplin, respect terhadap yang di atas, semakin tinggi semakin respect dan loyal, karena
tadi kebutuhan pada zaman itu. Nah, kemudian perusahaannya harus terstruktur dan stabil supaya mereka bekerjanya optimal. Kalau perusahaannya nggak jelas gitu, mereka harus ngerjain apa nggak jelas, atau instruksi kerjanya nggak jelas, nah biasanya mereka akan kesulitan untuk optimal kerjanya. Kemudian generasi tradisional ini punya anak, mereka membesarkan seorang anak yang menjadi generasi berikutnya yang disebut baby boomer. Nah, sebagai anak dari generasi tradisionalis, masih kebawa tuh si sifat-sifat kaku dan respect terhadap yang lebih tinggi atau lebih kuasa daripada mereka. Nah, muncullah sifat pekerja keras di mana mereka sadar kalau untuk survive di dunia kerja itu memang harus bekerja lebih keras dibandingkan yang lainnya nih, supaya karirnya atau pekerjaannya aman. Nah, perusahaannya harus tidak selalu memberikan feedback. Jadi kalau zaman sebelumnya, generasi sebelumnya, itu kan selalu satu arah, dikasih tahu A, B, C, D, E. Nah, sementara di baby boomer, mereka merasa nggak perlu harus selalu dikasih tahu, cukup kasih tahu intinya, ngerjain apa, seperti apa, maka mereka akan jalan. Gitu. Jadi mereka tidak nyaman untuk selalu didikte. Nah, kemudian dari baby boomer muncullah Gen X, di mana mulai muncul pemikiran bahwa kalau kita mau bertahan di dunia kerja atau mau menjadi yang terbaik, maka kita harus punya skill atau hal yang lebih baik dibandingkan teman-temannya yang lain gitu, atau pekerja yang lainnya, sehingga muncullah rasa kompetensi itu lebih tinggi gitu dibandingkan tidak ada gitu. Jadi mereka pengen lebih baik dibandingkan pekerja lainnya. Tapi mereka juga pengennya jadwal itu fleksibel. Jadi kerja itu jangan yang kayak mungkin tanda kutipnya seperti generasi sebelumnya ya, perbudakan. Jadi gimana bosnya aja gitu. Mereka pengennya ya udah kalau kerja 8 jam misalnya ya fleksibel, tugasnya apa mereka kerjakan. Tapi mereka akan sadar diri bahwa skill yang paling up to date, skill yang paling banyak skillful lah sebutannya, itu akan lebih baik dibandingkan yang tidak gitu. Kemudian lanjut ke gen milenial nih. Nah, gen milenial tadi ya generasi pertama yang sudah sangat melek teknologi, walaupun teknologi belum maju banget saat itu, tapi mereka sudah sadar bahwa oh ternyata ada cara yang lebih praktis dalam bekerja, ada informasi yang bisa didapatkan tanpa harus belajar dulu ke orang atau baca buku dulu gitu melalui internet. Nah, dengan situasi atau kondisi seperti itu, mereka menjadi tenaga kerja yang punya value. Mereka menginginkan bahwa kerja dan kehidupan mereka pribadi itu harus balance. Jadi mereka pengen kalau kerja ya kerja, tapi pengembangan diri, kehidupan pribadi. Jadi pola pikirnya seperti itu. Kemudian untuk di perusahaan tempat mereka bekerja, mereka inginnya punya karir yang jelas. Jadi contohnya ketika mereka masuk, mereka inginnya dikasih tahu, oh nanti kalau kamu kerja 3 tahun, 5 tahun, kerjanya bagus, bisa jadi manajer. Nah, mereka berharapnya seperti itu, dibandingkan hanya kerja aja, nanti promosi, tapi nggak jelas promosinya kemana, atau seperti apa. Nah, mereka pengen yang jelas nih, kalau saya kerja lama, baik, bisa jadi apa di perusahaan ini. Nah, kemudian juga mereka pengennya di situasi kerja itu menyenangkan. Mereka tidak mau yang sifatnya mungkin istilah sekarang anak sekarang toksik ya. Jadi kayak terlalu kaku kah atau mungkin terlalu ekstrim dalam koordinasi kerja dan sebagainya. Jadi mereka pengennya menyenangkan dan fleksibel gitu. Jadi nggak terlalu kaku untuk koordinasi atau kerja dan sebagainya. Termasuk juga mereka pengen ada dukungan untuk pengembangan diri. Nah, kemudian untuk Gen Z ini, si bungsu, karena mereka adalah generasi kedua melek teknologi, di mana teknologinya sudah sangat maju, dan mereka dapat informasi yang sangat banyak, sehingga punya referensinya juga banyak, sehingga mereka open-minded-nya lebih luas lagi. Mereka inginnya dalam sebuah lingkungan kerja, itu ruang lingkupnya atau keanekaragamannya nggak 1-2, bahkan pengennya bisa 5-10.
Jadi dari gender, ras, segala macam, atau background, mereka pengennya ada di lingkungan yang punya banyak keanekaragaman atau latar belakang. Mereka nyaman dengan kondisi seperti itu. Kemudian walaupun dengan keanekaragaman tersebut atau kebanyakan pengennya lebih high tech gitu, misalnya kalau meeting harus nggak harus ketemu, nggak harus topless gitu segala macam. Nah, mereka tetap pengen ada personal connection, tidak hanya secara antar individu ke individu lainnya, tapi juga secara grouping. Jadi walaupun kerjanya via online misalnya, tapi mereka tetap pengen ada interaksi yang cukup deep antara dia dengan grupnya ataupun dengan teman kerjanya. Nah, itu gambaran value mereka, perbedaan masing-masing generasi, kemudian lingkungan yang membuat mereka nyaman dan optimal. Kemudian, nah kalau dari sudut pandang gaya kerjanya dan cara kita mempertahankan mereka seperti apa? Nah, kalau tradisional kan karena sudah tidak ada ya, jadi tapi kurang lebihnya mereka itu transaksional. Jadi saya gaji kamu sekian, kerjanya harus optimal misalnya. Nah itu cukup seperti itu mereka akan bisa retain di perusahaan kita. Jadi cukup menghargai yang dia kerjakan, kemudian berikan sesuai yang disepakati. Nah kemudian untuk baby boomer mereka gaya kerjanya itu pengennya teratur dan terstruktur. Jadi misalnya ketika ada delegasi pekerjaan atau disuruh mengerjakan sesuatu, pengennya jelas gitu, kayak mana dulu nih yang dimulai atau targetnya apa sehingga prosesnya seperti apa. Jadi mereka nggak mau kalau disuruh kerja tapi terserah kamu kerjanya kayak gimana. Nah itu mereka agak kurang nyaman untuk gaya kerja seperti itu. Jadi mereka pengennya didikte tapi diktenya itu dibebaskan, nggak harus selalu didiktekan. Kemudian cara mempertahankannya baby boomer biasanya efektif dengan cara memberikan bonus atau reward terhadap yang dia kerjakan atau kesempatan buat promosi dijanjikan. Tapi mereka juga pengennya nggak cuma dapat bonus, nggak cuma dapat kejelasan karir, tapi mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri karena biasanya baby boomer ini dan bahkan Gen X juga itu mereka setia terhadap perusahaan, jadi fokus di perusahaan, tidak membuat tambahan sampingan misalnya. Nah itu mereka jarang untuk baby boomer dan Gen X. Biasanya mereka fokus di perusahaan sehingga mereka ketika diberikan fasilitas pengembangan diri, bonus dan segala macam, mereka akan senang dan akan bisa retain di perusahaan kita. Kemudian untuk Gen X, nah Gen X ini mereka cukup independen sebenarnya, tapi di independen itu juga mereka masih butuh hal-hal yang struktur dan jelas gitu, karena masih terbawa dengan baby boomer. Kemudian mereka generasi yang sudah mulai bisa beradaptasi dengan perkembangan, adaptasinya cukup cepat. Jadi kalau kita lihat sekarang kan kebanyakan perusahaan itu 3 generasi ya, kebanyakan yang menguasai Gen X, milenial dan Gen Z. Nah, Gen X ini walaupun umurnya mungkin sudah 50-an, 40-50, mereka masih bisa mengikuti nih gen yang milenial dan Gen Z. Nah, makanya dianggapnya mereka gaya kerjanya itu cukup bisa beradaptasi. Kemudian Gen X juga ingin punya kesempatan untuk mengembangkan diri karena tadi ya masih ada gen-gen baby boomernya, jadi mereka juga pengen perusahaan itu mendukung mereka untuk mengembangkan diri mereka karena mereka kecenderungannya fokus di perusahaan untuk kerja, nggak memikirkan hal lain di luar kantor gitu. Dan mereka juga inginnya kolaboratif. Kalau baby boomer kan mereka pengennya dikasih kerjaan ya udah mereka fokus. Tapi kalau Gen X mereka tidak hanya memikirkan kerjanya gimana, tapi juga pengen ayo dong gitu bareng-bareng grup kita kerjain seperti apa, kembangin metode dan segala macamnya. Hanya mereka masih bisa bekerja dengan gen milenial dan Gen Z. Kemudian gen milenial. Nah, gen milenial ini tadi ya sudah mulai melek teknologi, kemudian dengan banyak informasi, ternyata nggak hanya kerja loh yang harus mereka pikirin, mereka jadi kepikiran untuk wah hidup saya juga harus dipikirin nih, makanya mereka ingin
work-life balance. Jadi nggak cuma kerja, tapi mereka punya kegiatan lain, entah itu hobi kah atau apa, atau bahkan tadi ya membangun usaha sampingan, sehingga mereka jadi nggak terlalu fokus ke perusahaan. Nah, karena tidak terlalu fokus, mereka inginnya tuh fleksibel perusahaan. Jadi intinya eh, by result lah, disuruhnya apa, hasilnya sesuai. Untuk prosesnya nggak usah terlalu didikte. Mereka pinginnya seperti itu. Nah, untuk gen milenial ini cara kita mempertahankan di dalam perusahaan biasanya kita memberikan apa ya, saya bahasa kasarnya mungkin angan-angan ya. Bisa terjadi, bisa tidak, tapi setidaknya di awal kita memberikan kejelasan. Misalnya kalau kerja di perusahaan ini, kesempatan dia untuk sampai di posisi manajer ada atau tidak. Nah, kalau untuk gen milenial ini, kalau teman-teman punya pegawai atau tenaga kerja di perusahaannya untuk yang generasi gen milenial, bisa dikasih angan-angan, tapi dengan konsep yang jelas. Misalnya, oh di kita kalau mau sampai manajer naik levelnya berapa kali, kemudian untuk naik levelnya itu seperti apa yang dinilai. Nah itu biasanya kita kasih tahu di awal supaya dia merasa trust ke perusahaannya, sehingga dia bisa bertahan di perusahaan tersebut. Karena istilah kutu loncat itu mulainya dari gen milenial sebenarnya. Jadi kalau sekarang kan banyak yang bilang Gen Z ini kutu loncat ya, atau tidak bisa bertahan lama di sebuah perusahaan. Tapi sebenarnya sudah mulai dari gen milenial. Nah, tidak bertahan lamanya ini faktor utama biasa adalah mereka tidak mendapatkan kejelasan, kayak kenapa saya harus bekerja lama di perusahaan ini, sementara di perusahaan lain ada yang menawarkan kesempatan lebih baik. Nah, itu yang harus kita perjelas, kita kasih skemanya ke tenaga kerja ini supaya mereka bisa retain di perusahaan kita. Gitu. Kemudian si bungsu Gen Z. Nah, Gen Z ini sudah menggunakan berbagai macam teknologi ya. Mulai dari meeting pinginnya online, outlets, kemudian juga aktivitas yang terjadi nggak sekedar hanya tentang pekerjaan, tapi mereka juga pengen ada hal-hal yang bersifatnya personal, misalnya kegiatan grup kah yang tidak terkait dengan pekerjaan, misalnya seperti gathering, itu mereka pengen gathering itu nggak cuma setahun sekali, pengen kalau bisa 2 sampai 3 kali, misalnya, atau ada kegiatan yang melibatkan aktivitas sosial di dalam perusahaan. Kemudian mereka juga tidak hanya ingin dapatkan fasilitas, mengembangkan skill, tapi secara interpersonal juga. Gitu. Jadi kalau kita kasih kegiatan seperti eh, mengadakan kegiatan pelatihan seperti leadership, kemudian komunikasi, nah mereka senang tuh karena nggak tidak melulu tentang hard skill, tapi ada soft skillnya juga yang bisa mereka dapatkan. Nah itu mereka senang tuh Gen Z. Kemudian cara retainnya seperti apa? Nah cara retainnya itu biasanya Gen Z ini senang untuk di mentoring atau diberikan pembimbing lah istilahnya. Jadi mereka dikasih mentor, nah itu mereka senang. Mereka merasa bahwa si pengembangan dirinya tuh didukung di dua hal tadi, secara hard skill dan juga soft skill gitu. Nah itu gambaran dari Workstyle dan cara retainnya dari beberapa generasi ini. Nah kemudian kita coba bahas dari sudut pandang hiring ya atau sistem rekrutmen, paradigmanya seperti apa sih sampai hari ini. Nah sebelum kita bahas tentang rekrutmen itu sendiri, kita juga harus melihat secara keseluruhan ya, teman-teman. Jadi bagaimana sebuah tren dari HR itu muncul dan dari mana. Nah itu secara garis besar bagaimana muncul paradigma baru dalam HR atau rekrutmen itu biasanya kondisi dari zaman itu. Nah, zaman sekarang kan terkait teknologi ya. Jadi ketika perkembangan digital semakin maju, hal tersebut akan berdampak sama customer behavior-nya atau perilaku dari konsumen-konsumen dari produk atau jasa perusahaan kita. Nah, ketika si perilakunya berubah, misalnya tadinya mereka misalnya ke warung buat cari produk makanan ringan misalnya. Nah, kalau sekarang mereka cukup menggunakan aplikasi e-commerce misalnya untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, perubahan tersebut juga mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan bekerja, sehingga perusahaan tersebut harus bisa adaptasi nih. Lo konsumennya tadinya ke warung-warung,
biasanya kita campaign, biasanya kita promo di warung, sekarang sudah tidak bisa, kita harus rubah nih skemanya, metodenya dan sebagainya. Nah, karena skemanya dirubah dan sebagainya untuk bisa adaptasi dengan perubahan perilaku konsumennya, maka perusahaan juga butuh talent yang bisa membantu perubahan tersebut. Karena perusahaan itu nggak bisa adaptasi, tidak bisa berubah kalau SDM-nya tidak mendukung. Jadi contohnya tadinya produknya tuh dititip ke warung-warung, tapi ternyata udah sepi nih yang beli di warung, kebanyakan di online, di e-commerce. Nah, untuk bisa adaptasi ke sana kan perusahaan butuh SDM yang ngerti nih menghandle online seperti apa, e-commerce seperti apa, digital yang tadinya konvensional marketing berubah jadi digital marketing itu seperti apa. Nah, karena perubahan tersebut, maka paradigmanya juga berubah. Yang tadinya kita hiring yang bisa door to door dan ngomong one on one face to face langsung, yang bagus ngomongnya, berubah jadi orang-orang yang mengerti bagaimana traffic di digital, mengerti bagaimana perilaku belanja customer-nya di digital. Nah, itulah salah satu faktor yang merubah paradigma atau tren dari HR. Kurang lebih gitu teman-teman. Tapi masih banyak faktor lain. Tapi secara garis besar atau faktor besarnya gambaran seperti itu. Mulai dari perkembangan paling berpengaruh di zaman itu, kemudian merubah customer behavior-nya, kemudian perusahaan harus adaptasi sehingga SDM pun harus dirubah, yang tadinya skillnya A dirubah jadi skillnya B gitu. Nah, trennya sendiri seperti apa? Kalau mungkin saya bilangnya per tahun ini ya 2024. Jadi kalau karena terlalu banyak perubahannya dari sebelum pandemi, saat pandemi dan pasca ya, perubahannya terlalu signifikan. Nah, kalau berdasarkan sampai saat ini trennya itu dulu mungkin teman-teman HR mungkin pernah mengalami ya. Jadi kalau kita hiring seorang kandidat, kita akan cek tuh background-nya, kemudian segala macam dari zaman dia mungkin menempuh pendidikan dan sebagainya. Jadi cukup detail untuk dianalisa apakah cocok atau tidaknya. Tapi saat ini trennya adalah perusahaan hanya butuh apakah orang tersebut punya keterampilan atau potensi untuk mengisi role tersebut. Jadi mereka tidak terlalu melihat lagi latar belakang pendidikannya, tidak terlalu melihat lagi aktivitas mereka sebelum akan join ke perusahaan. Yang mereka lakukan atau HR yang kebanyakan sekarang lakukan adalah memastikan bahwa kandidat tersebut itu punya potensi dan keterampilan. Jadi misalnya kita lagi mau hiring IT development nih. Nah, ketika mau hiring, nggak harus lulusan dari teknik informatika, nggak harus lulusan dari ilmu komputer dan sebagainya yang linear. Dari background lain pun nggak masalah selama mereka bisa menunjukkan bahwa mereka punya keterampilannya, misalnya sudah ikut bootcamp atau bahkan sudah punya pengalaman magang atau apa sebagainya, dan mereka tahu cara mengerjakan tugas-tugas di role tersebut, dan setelah kita cek juga ternyata punya potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Nah, fokusnya udah mulai ke sana gitu. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, aku jawab sekarang kah Mbak Suci atau nanti aja nih di Q&A? Iya Bapak, untuk Q&A-nya kita di akhir ya Bapak setelah semua materinya selesai. Iya, jadi Bapak bisa menyelesaikan dahulu. Oh oke, baik. Aku selesaikan dulu ya teman-teman. Sudah cukup banyak ya ini ya. Mudah-mudahan Panjang-panjang juga. nggak terlalu ini ya, ngebul ya. Yeah. Mudah-mudahan bisa dimengerti juga. Yeah. Oke, aku lanjut. Tren selanjutnya penggunaan teknologi. Kalau ini saya yakin teman-teman udah tahu lah bahwa sekarang tuntutannya harus sudah serba menggunakan teknologi terbaru ya. Misalnya interviewnya udah tidak konvensional lagi gitu. Bisa menggunakan Zoom dan Jimit dan sebagainya, dan teknologi lainnya. Dan bahkan mulai dari proses kandidatnya daftar untuk apply sampai proses offering pun bisa secara online. Saat ini sudah banyak yang full menggunakan digital untuk sistem hiringnya.
Kemudian fleksibilitas dalam proses. Nah, sebuah perusahaan memiliki sistem hiringnya oke ketika memang dia nggak terlalu kaku. Jadi misalnya bulan ini dia bikin sistemnya A, bulan depan ternyata tidak terlalu efektif nih si sistemnya, entah karena terlalu lama kah menurut kandidatnya atau mungkin terlalu ribet kah. Nah, itu harus fleksibel untuk bisa dirubah dan diefektifkan dengan berbagai metode dan kebutuhan juga tentunya. Kemudian diversifikasi sumber daya. Nah, ini juga perusahaan atau teman-teman HR atau kita yang HR di bidang rekrutmen juga harus mulai sadar bahwa ketika kita meng-hiring nggak bisa cuma fokus di satu kunci. Misalnya tadi ya IT, kita mau hire talent di IT. Kita udah nggak bisa kaku, oh harus lulusan IT misalnya, udah nggak bisa. Kita harus lihat juga kandidat lainnya yang potensial. Karena kalau by the case, karena kebetulan saya juga di bidang di unit Diskominfo-nya di bidang IT, banyak juga teman-teman IT yang saya hiring itu background-nya tidak ada hubungannya dengan teknik komputer atau ilmu komputer. Bahkan ada yang cukup jauh gitu. Mungkin kalau saya sebut seperti lulusan dari pertanian kah atau lulusan dari kimia dan sebagainya, itu banyak yang masuk ke IT juga gitu. Nah, kita harus melek terhadap potensi-potensi tersebut juga. Dan hal tersebut juga bantu kita jadi menghapuskan kebiasaan yang tadinya misalnya ada 100 pelamar, dengan kekakuan kita cuma dapat 10, yang ternyata dari 10 juga nggak oke-oke banget. Nah, kalau seandainya kita hapus kebiasaan kita itu, bisa jadi dari 100 pelamar tadi ternyata dapat 20 nih yang oke untuk role, dan dari 20 ternyata ada satu yang tidak linear tapi oke banget skill dan potensinya. Begitu. Kemudian yang terakhir harus responsif juga terhadap perubahan pasar kerja atau tadi ya perubahan perilaku konsumen dari perusahaan kita. Nah, perubahan tersebut kita harus bisa memprediksi, oh tadinya orang beli ke warung, terus sekarang udah pada e-commerce. Nah, kita harus udah langsung prediksi nih sebagai HR. Oh, berarti harus perusahaan akan mulai cepat atau lambat akan mulai membutuhkan SDM yang bisa handle si digitalnya. Nah, itu kita harus responsif tuh, nggak bisa menunggu perubahannya dulu baru kita pikirkan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita sudah prediksi sebelumnya. Jadi untuk jaga-jaga juga. Dan masih banyak lagi trennya, tapi kurang lebih saat ini khususnya di Indonesia kebanyakan seperti ini ya, perusahaan atau teman-teman HR yang sudah mengikuti tren. Kemudian, nah dari tren-tren tadi banyak juga nih produk-produk yang berkembang. Jadi kalau misalnya teman-teman HR dulunya kan tahunya HR generalis ya, misalnya seperti employer branding. Nah, ini kan sebenarnya di HR udah ada dan sudah dilakukan dari zaman dulu, tapi saat ini lebih spesifik nih, teman-teman bisa temukan role-nya secara spesifik. Jadi banyak perusahaan yang meng-hire posisi tersebut untuk officer-nya misalnya. Padahal dulunya itu bagian dari job desk-nya HR misalnya secara generalis, tapi sekarang udah di spesifik. Dan masih banyak role lain juga yang dibikin spesifik seperti OD mungkin, atau bahkan ada people analytic juga di dalam HR dan sebagainya. Dan produk lainnya seperti penggunaan AI untuk rekrutmen, kemudian juga mulai ada kandidat experience juga sudah mulai dispesifikkan, ada staf khusus yang mengelola kandidat experience ini. Kemudian juga tadinya agak tabu kalau kita ngomongin salary di proses rekrutmen. Nah, sekarang udah transparansi, udah langsung dikasih tahu rate kita segini sampai segini. Kalau oke, mau lanjut atau enggak. Kalau enggak ya udah. Nah, itu udah mulai transparansi itu. Kemudian penggunaan talent pool juga sudah makin banyak. Jadi banyak perusahaan yang sudah menyadari bahwa tidak hanya tentang kita tahu potensi dan keterampilan pekerja, tapi kita juga harus bisa mengelola nih. Ketika kita mau adaptasi, kita tahu, oh SDM kita bisa nggak sebagian besar mayoritas beradaptasi dengan plan yang dibuat. Misalnya kalau nggak bisa dari data talent pools, ya berarti harus seperti apa gitu. Dibandingkan dengan
ketika adaptasi kita nggak tahu pekerja-pekerja kita di dalam perusahaan seperti apa talentnya, sehingga antara bisa dan tidak, atau like or dislike. Kebanyakan seperti itu untuk perusahaan konvensional ya, masih ada yang seperti itu. Dan masih banyak hal lainnya, produk dari tren-tren di bidang HR. Sudah mulai spesifik juga di employee wellness, kemudian upskilling juga. Perusahaan semakin melek juga bahwa pekerja perlu difasilitasi untuk berkembang. Kemudian juga banyak perusahaan yang sudah merubah tata apa ya saya sebutnya, ruang kerjanya yang tadinya mungkin kaku atau tradisional, dirubah jadi sedemikian rupa menarik supaya Gen Z tertarik untuk kerja. Jadi dibikin ala-ala startup itu udah banyak banget. Kemudian juga sudah banyak yang publish ke sosial media, entah itu kegiatan di kantornya atau apa yang dilakukan, itu mulai dibangun interaksinya. Kemudian juga penggunaan sistem kerja yang hybrid itu juga sudah banyak digunakan. Kemudian benefit expansion-nya juga yang tadinya hanya mungkin BPJS, kemudian bonus dan sebagainya, sekarang udah mulai dikembangkan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan interpersonal skill juga gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya produk-produk dari trennya HR di bidang rekrutmen. Nah, setelah kita refreshing nih tadi tentang generasi, kemudian kita juga bahas tentang HR sekarang itu seperti apa, paradigma atau trends-nya. Nah, skema ini sebenarnya saya disclaimer dulu ya. Jadi sebuah skema dalam atau sistem rekrutmen itu di perusahaan A belum tentu bisa diterapkan 100% di perusahaan B. Jadi yang perlu kita pahami itu core-nya aja dulu. Jadi skemanya seperti apa sih kalau kita mau memproses kandidat lintas generasi. Untuk proses by prosesnya itu bisa kita otak-atik lah, kita sesuaikan dengan supporting dari perusahaan kita masing-masing. Nah, kalau dari core-nya sendiri masih sama ya, dari zaman rekrutmen sebelum-sebelumnya juga right man in the right place itu masih digunakan tagline-nya, tapi prosesnya untuk menemukan orang yang tepat untuk posisi yang tepat itu udah berubah. Mungkin kalau teman-teman HR di manufaktur itu masih cukup komplit ya. Jadi dari daftar, kemudian isi RH dan sebagainya, ada proses lain-lainnya dan cukup panjang dan cukup banyak juga. Nah, kalau dari perkembangan sekarang banyak teman-teman HR yang berpandangan bahwa sebuah sistem rekrutmen itu alangkah baiknya to the point saja. Jadi kalau kita mau menemukan talenta yang potensial di sebuah role, ya sudah kita fokus ke sana. Sementara data pendukung atau hal-hal pendukung bisa kita lakukan next-nya. Jadi nggak perlu harus di proses rekrutmen awal semuanya kita tumplakan gitu. Nah, contohnya adalah kurang lebih skema yang sering dipakai, bahkan saya juga pakai, beberapa HR yang saya tahu di beberapa perusahaan juga menggunakan. Jadi skema hiring untuk lintas generasi. Jadi ini generasinya 3 generasi ya, X, Y, dan Z. Nah, mereka punya masing-masing perbedaan tadi yang sudah kita bedah tuh. Nah, skemanya sendiri mulai dari job posting, ini setelah apa ya tadi ya apa namanya, ada kebutuhan, kemudian ada permintaan tenaga kerja semacam itu kita keluarkan administrasinya. Jadi kita bahas skemanya saja. Jadi ketika akan melakukan proses hiring, tentunya teman-teman atau kita HR akan melakukan job posting atau talent hunting. Kemudian juga setelah dapat, kita arahkan kandidatnya entah itu ke web base atau Google Form dan sebagainya. Kemudian di sana mungkin sudah bisa ada psikotes online-nya atau terpisah. Kemudian setelah mereka melakukan proses administrasi tersebut, bisa langsung kita proses ke interview HR. Kemudian test case ini bisa ada di Google Form tadi atau bahkan sebelum mereka lanjut ke user. Dan user antar HR pun bisa ditukar-tukar. Gambaran skemanya seperti ini. Nah, tapi kita coba bedah satu-satu. Mudah-mudahan waktunya cukup, teman-teman. Aku coba agak percepat. Jadi untuk job posting,
atau talent hunting, intinya adalah kita cari nih siapa kandidat yang bisa mengisi role yang kita buka, slot yang kita buka sebagai kandidat terbaik. Nah, untuk menemukan kandidat terbaik, kita tutup mata dia mau Gen X, Y atau Z, kita tutup mata dulu. Kita cari potensi yang terbaik. Nah, tapi masalahnya mereka tidak ada di satu tempat yang sama. Nah, teman-teman harus bisa mulai punya apa ya, aku bilangnya kamusnya lah. Jadi kalau mau cari manajer berarti kan anggap umur 28 sampai 35 itu kan berarti X sama Y ya bisa masuk sana. Nah, kita lihat kalau di kamusnya misalnya oh kalau portal job mereka masih semua generasi masih ada di sana. Bisa kita buka di portal job, Jobstreet kah, Jobstreet atau karir.com dan sebagainya, kita bisa buka di sana karena all generasinya masih ada. Tapi kalau kita mau masuk ke sosmed, kita lihat dulu. Oh, LinkedIn sampai hari ini yang saya lihat all generasi ada. Jadi kalau saya mau nyari manajer ada di sana yang umur 30-40-an. Kalau saya mau nyari yang berpengalaman yang tapi energi mudanya masih ada, gen milenial itu ada juga di LinkedIn. Bahkan Gen Z pun sudah mulai banyak yang menyerbu LinkedIn, sudah mulai masuk juga. Nah, tapi kalau saya mau carinya manajer umur 40 misalnya yang sangat pengalaman, paling tepatnya di mana? Nah, kita bisa lihat, oh di LinkedIn masih oke, Instagram oke, TikTok oke, Facebook oke. Tapi kalau kita mau cari anak-anak muda, istilahnya Gen milenial dan Gen Z, akan sulit kita temukan di Facebook, gitu. Nah, kemudian cara reach out-nya gimana? Untuk menggapai mereka gimana caranya? Nah, kalau saya menyarankan teman-teman menggunakan dua metode ya. Jadi nggak cuma email, tapi juga menggunakan WA. Jadi setelah di email ke orang tersebut, WA kan juga dengan format yang sama. Kalau misalnya reach out-nya via LinkedIn, setelah di DM bisa juga di email. Kalau di Instagram setelah di DM, kalau ada kontaknya bisa juga di WA atau kalau nggak ada kita bisa cari profile LinkedIn-nya. Jadi minimal dua untuk mengirimkan kontak bahwa kita ingin menawarkan opportunity ke mereka. Karena biasanya kalau satu antara ketutup informasinya, tertumpuk atau bahkan mereka nggak buka gitu. Itu gambaran untuk cara hunting sama job posting. Kemudian skema berikutnya adalah ketika kita udah dapat nih kandidat-kandidatnya, kemudian mereka kita arahkan kemana. Nah, kalau memang ada fasilitas web based bisa diarahkan ke sana ataupun kalau tidak saya menyarankan untuk menggunakan Google Form. Jadi kandidat yang kita undang kalau bisa jangan diundang ke perusahaan dulu karena bisa jadi dia tidak ada di domisili perusahaan kita gitu. Nah, untuk menghemat waktu kita dan kandidatnya juga, kita bisa kasih form dulu nih Google Form, suruh isi dan isinya kalau bisa dibikin sesederhana mungkin tapi sesuai kebutuhan. Kalau mungkin teman-teman HR yang di manufaktur biasanya masih menggunakan RH. Di RH itu kan identitas lengkap, bahkan sampai anak keberapa. Nah, saya nggak tahu ya apakah teman-teman di manufaktur HR-nya masih apa ya bahasanya, apakah si data-data tersebut benar-benar masih digunakan. Kalau yang saya tahu dulu di manufaktur itu karena kebutuhan administrasi K3 ya. Jadi kalau ada apa-apa kita punya data lengkapnya. Nah, tapi di luar itu apakah harus di awal untuk kita dapatkan datanya atau seperti apa? Nah, itu teman-teman bisa coba otak-atik lagi. Tapi di luar manufaktur seperti F&B, retail dan startup, sepengalaman saya terapkan tidak full RH. Sejauh ini nggak ada masalah dan bahkan candidate experience-nya cukup oke gitu dari testimoninya. Jadi mereka hanya diminta data dirinya sesuai identitas, kemudian diminta upload KTP, IKTP, NPWP, kemudian mengisi pengalaman kerja minimal 3 tahun atau 3 pengalaman kerja sebelumnya. Kemudian ada short test juga di sana untuk menguji apakah dia betul tahu bahwa role tersebut sesuai atau tidak. Kemudian ada test case jika memang mau ditaruh di awal. Test case ini biasanya dikasih waktu 2-3 hari. Jadi kalau contoh dia adalah marketing, digital marketing misalnya. Nah, test case-nya tentang apakah dia mengerti cara mengelola e-commerce misalnya. Nah, itu dikasih
pertanyaan nanti dia suruh jelaskan, atau bahkan kalau IT biasanya disuruh bikin satu aplikasi prototype misalnya untuk jadi portofolio dia, diupload di situ. Nah, kemudian diminta juga ekspektasi salary karena untuk Gen milenial dan Gen Z ini sudah aware terhadap tentang benefit, sehingga mereka kalau di interview pun kadang suka nanya, kira-kira rate perusahaan bapak atau ibu salary untuk role ini berapa ya? Nah, itu suka muncul tuh pertanyaannya. Makanya di awal better kita tanyakan ekspektasi dia supaya kita tahu nih, kalau dia lulusan baru tapi naruh di 50 juta kan kita bisa langsung filter di awal gitu. Jadi nggak usah diproses. Kemudian juga psikotes udah bisa masuk. Psikotes udah banyak banget ya online-nya. Nah, contohnya kebetulan saya pernah terlibat di Hey Talent, salah satu headhunter di Paris. Mereka waktu saya pertama kali masuk ke sana, saya udah menyiapkan nih online test untuk bisa digunakan oleh secara global. Tapi ternyata mereka menyarankan saya cukup minta kandidatnya mengisi di webnya 16 PF, 16 personalities. Dan ini tuh free access si webnya, free test juga. Kemudian hasilnya disuruh kirim ke mereka, dan itu sangat culture shock juga buat saya, kayak ternyata di luar cukup melihat hasil personality-nya kayak apa, sementara untuk skill-nya itu biasanya akan langsung dites sama usernya. Nah, kalau mau lebih lengkap, teman-teman juga bisa coba di tes Gorilla atau bahkan yang lainnya juga banyak gitu. Nah, kemudian atau mungkin bahkan bikin sendiri ya kalau memang ada tim IT-nya yang support, bisa bikin web base-nya juga. Nah, kemudian untuk CV juga saya menyarankan sudah menggunakan ATS. Ini juga banyak yang free kok aksesnya. Jadi si kumpulan CV tersebut bisa di-drop langsung untuk melihat apakah mereka punya kunci-kunci skill-skill yang kita susun sebelumnya, yang kita cari gitu. Bisa pakai career fair, bisa pakai smart recruiter dan sebagainya, dan masih banyak lainnya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget produk digital yang sudah mendukung kita sebagai recruiter untuk mempermudah, mempercepat juga kerjanya, dan itu bisa dieksplor juga sesuai kebutuhan. Kemudian interview HR, test case, atau interview user. Nah, kenapa saya gabungin? Karena biasa yang saya gunakan adalah fleksibilitas ya. Jadi ketika jadwal saya sebagai interview HR nggak bisa, misalnya hari ini nggak bisa, tapi usernya bisa. Daripada nunggu saya dulu, nanti usernya nunggu lagi, mending user dulu aja. Nanti setelah user interview, baru besoknya HR misalnya. Dan itu fleksibel, tidak harus selalu HR ataupun user. Gitu. Bahkan test case juga bisa dikasih setelah user atau sebelum, atau bahkan di awal proses seleksi administrasi gitu. Kemudian poin penting nih teman-teman, mungkin teman-teman udah tahu ya yang HR. Untuk saat ini melihat karakter dari teman-teman khususnya milenial sama Gen Z ya. Kalau Gen X tahu saya masih bisa mengikuti, tapi dua generasi ini tadi mereka cenderung tidak bisa kita prediksi apakah akan buka email atau tidak, apakah akan baca WA atau tidak. Jadi saya sarankan untuk minimal 2 metode untuk menghubungi mereka. Kemudian kalau bisa, kalau via email bisa langsung tag juga, menawarkan tag ke Google Calendar supaya mereka nggak lupa juga. Kemudian banyak metode interview, saya yakin teman-teman HR juga sudah tahu, entah itu Bay, Star, sebagainya. Tapi yang saya sarankan itu adalah kita harus sangat menggunakan lip service. Maksudnya adalah ketika kandidatnya kita interview, sebisa mungkin si konsep interviewnya itu bukan investigasi. Jadi kayak kamu orang mana, rumah di mana, coba cerita pengalaman. Jadi kayak satu arah, kayak investigasi jatuhnya gitu. Jadi kita tegang sendiri kandidatnya atau kitanya, jadi tidak membangun report yang baik. Nah, saya menyarankan bentuknya adalah diskusi. Jadi dari awal kita sudah welcoming nih, misalnya kayak menyambut teman, misalnya kayak, oh halo apa kabar, misalnya, halo Jo, sehat hari ini, sehat misalnya. Terus kita mulai basa-basi, baru kita masuk, oke, aku udah lihat CV kamu ya, aku langsung mulai interview saja,
Lalu kita boleh tanya tuh, dan sifatnya pun diskusi, nggak harus yang eh, tegas itu. Coba ceritakan pengalaman kamu gimana, nggak harus gitu. Kita bisa bawa dengan cara obrolan. Nah, termasuk dengan closing juga. Nah, nih closing nih banyak PR juga. Banyak mungkin teman-teman lihat di media sosial seperti LinkedIn atau sebagainya, banyak yang komen tentang oh HR kok gini ya gitu. Nah, itu kan banyak banget ya isu-isu yang naiknya gitu. Nah, aku sih menyarankan ke teman-teman untuk closing interview itu mungkin bisa dibikin formatnya adalah dua hal. Yang pertama informasi tentang apa yang harus dia pertimbangkan, kemudian kedua adalah next prosesnya. Jadi ketika kita closing, kita pastikan bahwa eh, dia lanjut proses berikutnya itu dengan pertimbangan yang sudah oke. Jadi nanti masuk proses selanjutnya jangan sampai oh ternyata begini ya benefitnya, oh ternyata begini ya culture-nya. Nah itu kita harus pastikan dia clear dulu nih di proses interview HR-nya. Kemudian juga next prosesnya supaya dia tidak bertanya-tanya atau dia tidak eh, apa namanya email atau WA lagi. Saya mau nanya udah di mana ya prosesnya. Nah itu kita kasih tahu aja di awal. Misalnya ditunggu ya 1 minggu untuk proses interview. Lanjut interview usernya. Kalau nggak ada boleh WA atau email kita. Nah itu closing seperti itu sangat disarankan dibandingkan hanya sekedar oke kalau sudah clear kita akhiri ya. Nanti akan kita kabari lagi. Nah itu biasanya experience dia sebagai kandidatnya eh, tidak akan skor tinggi gitu, tidak akan dapat skor yang tinggi. Kemudian terkait test case, nah ini eh, mungkin kalau online banyak yang bertanya ya, apakah betulan dia punya skill yang oke? Nah biasanya dengan test case pun itu sudah mengcover ya keraguan kita sebagai recruiter, apakah kandidatnya oke atau tidak di posisi tersebut gitu. Jadi bisa kasih test case sesuai dengan role-nya dan biasanya test case juga yang bikinnya usernya atau manajer dari departemen tersebut. Kemudian nah tadi ya terkait kandidat experience mereka sejauh ini yang saya rasakan itu efektif adalah ketika mereka selesai interview, mereka dapat informasi juga. Jadi nggak hanya tentang mereka memberikan informasi mereka ke kita, tapi mereka merasa, oh dapat banyak informasi juga nih dari perusahaan ini. Nah itu biasanya meningkatkan uh, skor experience mereka. Mereka jadi rekomendasi nih ke teman-temannya, ini kayaknya perusahaannya menyenangkan, karena waktu interview aja menyenangkan nih HR-nya gitu. Nah, si skema yang dibangun seperti itu sangat membantu nanti untuk kerjanya teman-teman employer branding dan sebagainya gitu. Jadi mempermudah mereka juga. Kemudian teman-teman juga bisa pakai eh, seperti Google Workspace dan sebagainya ya, karena cukup membantu juga kalau sudah tercloud atau satu sistem, jadi nggak terlalu banyak waktu untuk administrasinya. Jadi kalau si kandidatnya apply misalnya via Google Form itu kan udah masuk ke Google Docs. Dari sana kita bisa masukkan ke spreadsheet buat pendataannya atau bank datanya. Kemudian kalau kita mau interview juga bisa pakai Gmeet online, Zoom dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa tag mereka di Google Calendar supaya nggak WA terus mengingatkan. Kemudian eh, untuk progresnya teman-teman bisa pakai Miro, ClickUp, Mattermost dan masih banyak lain yang bisa digunakan dan membantu teman-teman juga hemat waktu dalam proses si administrasi rekruternya gitu. Kemudian nah kandidat experience sebenarnya cukup banyak faktor dan banyak hal yang bisa diperdebatkan ya karena balik lagi demografi, kemudian dari perusahaan itu sendiri fasilitas untuk mendukung proses kandidat experience-nya seperti apa itu juga ngaruh sih. Tapi intinya ketika kita ingin mendapatkan skor yang tinggi untuk kandidat experience biasanya dimulai dari komunikasi yang jelas dan terbuka dan transparansi juga. Jadi contoh ketika kita bertanya ekspektasi salary dia, kita juga bisa kasih tahu kalau rate kita tuh segini sampai segini. Jadi dia mau lanjut atau enggak. Dan transparansi ini mempermudah proses justru gitu daripada nanti udah sampai user ternyata mintanya double gitu kan jadi gugur untuk satu hal yang harusnya bisa kita screening di awal gitu. Kemudian pengalaman interview juga ya tadi ya disarankan untuk bangun skema atau format yang ramah
tapi tetap terstruktur. Jadi tetap ada welcoming-nya, tetap ada probing untuk cari tahu dia skill-nya atau potensinya ada atau tidak, kemudian closing-nya juga ada gitu. Itu teman-teman bisa susun juga, dan bukan seharusnya, sepertinya sudah digunakan juga oleh teman-teman HR ya. Tinggal dirapihkan aja biasanya. Kemudian penggunaan teknologi yang ramah pengguna. Nah, ini kan biasanya banyak pertanyaannya, oke lah kalau Gen milenial atau Gen Z ya, mereka bisa mengikuti si skema online yang kita bangun untuk proses hiring, tapi Gen X gimana nih? Nah, tadi setelah kita bahas kan, kita bedah, Gen X ini sebenarnya punya kemampuan adaptasi. Jadi sebenarnya dia bisa mengikuti, asalkan tidak terlalu ribet. Jadi contoh kalau kita lihat nih, Bapak Ibu siapa gitu, misalnya umur 40-50, mereka pakai smartphone, tapi untuk menggunakan secara optimal kan, secara optimal itu biasanya sangat jarang. Jadi kita kalau lihat paling WA, buka sosmed, biasanya kan gitu. Tapi mereka bisa menggunakan smartphone terbaru misalnya. Nah, metode terbaru pun, yang teknologi terbaru mereka bisa ikuti, bisa gunakan, tapi tadi jangan terlalu ribet, jangan terlalu banyak, disederhanakan sesuai dengan data yang betul-betul kita akan gunakan nantinya gitu. Kemudian umpan balik atau feedback. Nah, ini banyak juga kandidat yang ternyata lebih merasa puas ketika selesai interview itu mereka dapat feedback. Dan feedback ini biasanya akan HR kasih ketika memang diminta. Jadi nggak harus selalu, oke saya kasih feedback kamu ya, nggak harus. Jadi ketika dia minta aja, misalnya menurut Bapak saya seperti apa, nah itu bisa kita kasih gitu, dengan seminimal mungkin atau seobjektif mungkin gitu. Kemudian transparansi, nah tadi tentang budaya, di kita kerjanya kayak apa, di kita misalnya di kita lemburnya tuh sekian misal dibayarnya, kemudian kerjanya itu seperti ini, nah itu kita jelaskan aja supaya tadi kita kan nggak mau ya talent yang masuk ke kita itu kutu loncat atau tidak bertahan lama gitu, karena berdasarkan data per 2023 kalau nggak salah dari BPS juga, untuk Gen milenial dan Gen Z itu rata-rata tidak melewati 8 bulan dari masa kerja. Jadi di bawah 8 bulan tuh biasanya udah resign. Makanya kita sering dengar Gen Z nggak tahan lama, cuma 3 bulan, 4 bulan. Karena proses mereka meyakinkan diri itu 8 bulan kalau berdasarkan data. Jadi setelah melewati 8 bulan, biasanya itu akan lama setahun 2 tahun. Tapi kalau nggak nyampe 8 bulan, mereka nggak menemukan alasan kenapa bertahan di perusahaan tersebut, biasanya juga akan resign dengan sendirinya gitu. Akan sulit untuk kita retain mereka. Kemudian, nah ini yang terakhir tadi ya, apa namanya, benefitnya harus kita detailkan, kita jelaskan. Kemudian juga benefit-benefit paket yang ada di perusahaan kita jelaskan saja. Tidak perlu sampai detail, tapi secara garis besar saja. Kemudian informasi basic, misalnya jam kerja, grooming, kemudian selama 1 tahun ada apa aja, misalnya ada gathering sekali kah atau seperti apa, itu kita sampaikan saja untuk jadi bahan pertimbangan si kandidat dan kepuasan dia juga. Kemudian kita kumpulkan juga nih apa sih yang bikin perusahaan ini itu menyenangkan, terlihatnya menyenangkan. Misalnya kita bilang di perusahaan kita ini tempat kerjanya itu sudah open space misalnya, jadi menyenangkan. Kemudian juga banyak kegiatan karyawan, misalnya seperti after kerja tuh ada misalnya yang cowok main futsal kah, main bola sebagainya, yang cewek ada kayak kursus apa namanya make up kah atau apa, itu bisa juga kita infokan jika memang ada. Kemudian tentunya yang paling penting tujuan dari perusahaan, visi misi value itu kita infokan supaya dia juga tahu kalau misalnya perusahaan ini punya tujuan akan go internasional, sehingga kita butuh talent yang fluent in English misalnya. Nah, biasanya kan dia kan, oh saya nggak bisa nih bahasa Inggris, dari awal dia akan bilang gitu. Jadi kita dalam diskusi tersebut kita sama-sama barter nih informasi dari perusahaan kita kasih, dia juga kasih, sehingga kita bisa sama-sama menentukan
Si kandidatnya bisa menentukan apakah akan bertahan lama atau tidak. Kalau masuk, kita juga bisa menentukan apakah potensial atau tidak kandidat tersebut. Begitu teman-teman skema hiring lintas generasi yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman, bisa diotak-atik, disesuaikan dengan dukungan dari perusahaan juga. Gitu. Mungkin langsung masuk sesi tanya jawab dan sebagainya ya, Mbak. Oke, Bapak, ini cukup daging banget ya dari apa yang disampaikan Bapak Jo pada sore kali ini. Dan ini beberapa pertanyaan sudah banyak nih yang masuk dan kami memberikan kesempatan mungkin bagi yang ingin bertanya langsung, boleh banget silahkan untuk raise hand. Bisa dilakukan, nanti bisa bertanya langsung kepada Bapak Jo. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama, Bapak, dari Bapak Imam Suryanto. Dengan semakin berkembangnya teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan dan robotika, banyak pekerjaan baru yang muncul di berbagai bidang yang sebelumnya belum pernah ada, seperti data scientist, UI UX designer, cyber security expert, dan masih banyak lagi. Namun di sisi lain, banyak pula pekerjaan yang hilang karena otomatisasi. Bagaimana menurut pendapat Bapak, perusahaan harus merespon dalam hal perekrutan SDM? Apakah lebih baik merekrut tenaga baru yang sudah terlatih khusus untuk pekerjaan-pekerjaan di masa depan, atau lebih baik melakukan pendampingan dan pelatihan ulang bagi karyawan yang ada agar tetap relevan? Apa pandangan dan oke. Jadi ini Bapak Imam Suryanto ada keresahan nih Bapak, dengan di masa mendatang itu banyaknya kebutuhan yang semakin maju ya. Ini apakah harus kita rekrut semua yang sudah terlatih atau kita bisa mengembangkan dari SDM yang ada? Ya, mungkin bisa dibantu dijawab Bapak. Oke, buat aku panggil apa ya? Mas Imam ya, aku panggilnya. Oke, kebetulan aku juga saat ini aktif di sebuah instansi yang bergerak di IT, jadi aku mengalami banget tahun kemarin ada 2 role yang masih ada, tahun ini udah nggak ada 2 role tersebut karena sudah tergantikan oleh hal-hal teknologi baru. Itu betul banget dan akan selalu seperti itu ke depannya. Nah, kalau dari aku sendiri by the case ya, menyikapi hal tersebut memang sangat sulit untuk kita mengembangkan karyawan yang sudah eksis karena biasanya mereka kalau kita kembangkan untuk satu skill baru yang bentuknya adalah new role, mereka akan terbebani dengan role sebelumnya. Kan nggak mungkin mereka lepas juga. Contohnya misalnya dia adalah seorang apa ya sebut misalnya cyber security. Ternyata dari cyber security ini ada role baru, yaitu misalnya analisnya atau apanya, misalnya dipecah lagi. Nah, dia tidak mungkin di saat bersamaan punya beban tanggung jawab sebagai cyber security tapi belajar role baru. Kalau skill baru masih oke, tapi kalau role baru itu sangat sulit dan sangat membebankan kalau by the case yang saya alami. Nah, sehingga untuk pilihan paling efektifnya memang hire talenta baru. Tapi kalau role tersebut adalah role baru di dunia IT, itu juga akan sulit mencari yang sudah expert. Nah, biasanya ketika buka role baru itu disarankan perusahaan itu nggak langsung yang bebannya atau targetnya itu langsung 100%, tapi lebih ke adaptasi dulu aja. Tadinya kita nggak punya cyber security misalnya, tahun depan kita mau adain supaya si sistem kita aman. Nah, pengadaannya bisa dengan bentuk target adaptasi dulu, yaitu basic. Yang penting ada dulu cyber security-nya, sistemnya ada dulu yang penting. Untuk beneran safety atau tidaknya nanti aja, mungkin setelah jalan 6 bulan atau setahun. Nah, kita bisa bikin skema seperti itu. Jadi nggak selalu ketika ada role baru, talenta dari yang sudah eksis maupun yang kita hiring itu harus selalu sudah oke banget gitu di posisinya. Gitu, Mas Imam. Oke, semoga terjawab ya dari Bapak Imam pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ajas nih, Pak Jo. Bagaimana perusahaan menilai dan menyesuaikan penawaran pekerjaan agar sesuai dengan nilai-nilai dan preferensi dari setiap generasi?
mengukur keberhasilan strategi lintas generasi di perusahaan. Terima kasih. Kalau kita bahas tentang tadi ya balik lagi ya mensiasati lintas generasi. Tadi kita harus tahu dulu preferensi dari setiap generasinya sehingga kita bisa cari win-win solutionnya gitu. Jadi kita nggak bisa nih kan kita melakukan proses itu satu kali ya, proses hiring. Jadi kita nggak bisa bedain hiring khusus Gen X, hiring khusus Gen milenial, Gen Z itu terlalu cost-nya terlalu over gitu. Kita harus bikin satu proses efektif aja. Oh mohon maaf, ada info sebentar. Aku skip 20 detik. Oke. Masih terdengarkah Mbak? Ada noise Ya, masih ya? aman, Pak. Ya. Nggak apa-apa ya. Aku coba lanjut. Oke. Ya tadi terkait efektivitas lintas generasi ya. Tadi balik lagi kita harus tahu dulu preferensi masing-masing, kemudian kita cari win-win solution-nya. Kira-kira perusahaan kita bisa ambil metode paling efektifnya apa nih? Gitu. Kalau contohnya tadi proses hiring-nya mau di full online, maka lihat lagi levelnya, misalnya level staff. Kalau level staff untuk Gen X, apakah mereka punya knowledge yang oke dibandingkan level manajer? Biasanya ada latar belakang pendidikan ngaruh juga ya teman-teman. Nah itu kita juga harus bedah lagi. Jadi jawabannya cukup kompleks sebenarnya. Jadi kita harus bedah dulu untuk dapat preferensi supaya punya metode yang win-win solution dari lintas generasi. Gitu. Oke, semoga terjawab ya Mbak Ajas dari pertanyaan yang diajukan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Kamila Yunahar nih Bapak. Halo Bapak Jose, ingin bertanya mengenai style kerja, bagaimana Gen X dan Gen Y bisa mengajak Gen Z untuk bisa mengembangkan diri ya. Secara Gen Z ini baru memulai agar Gen Z bisa mengimbangi style. Oke, supaya Gen Z ini bisa mengimbangi style senior-seniornya Bapak. Jadi bagaimana ya metode yang tepat untuk dilakukan. Lagi Gen Z ya ini ya. Oke. Iya, tadi kalau berdasarkan analisa perbedaan generasi tadi kita menemukan kuncinya sih bahwa Gen Z ini ternyata suka dengan kondisi di mana mereka punya mentor, punya pembimbing sehingga ketika kita ingin Gen Z itu menyatu dengan Gen milenial atau Gen X bisa ikut sistem kerja mereka, maka mereka harus ada sesi di mana mereka dimentoringkan, dibimbing gitu. Jadi enggak yang hanya dikasih feedback atau dikasih evaluasi atau enggak hanya sekedar kasih tahu gitu, tapi juga harus ada proses mentoring. Jadi benar-benar deep obrolannya, misalnya di perusahaan ini sistem kerja yang berlaku yang sudah berjalan itu seperti ini. Nah, kalau kamu karena kamu baru misalnya Gen-Z-nya supaya si sistem yang sudah berjalan ini tidak terlalu kalaupun harus berubah dan beradaptasi nggak terlalu mengganggu kinerja, dia harus seperti apa. Nah itu harus ada deep conversation di antara mereka supaya Gen Z merasa oh saya dibimbing, jadi nggak usah takut kalau harus mengikuti style yang sudah ada. Dan Gen atau seniornya si X dan Y ini juga jadi tahu Gen Z ini kapasitasnya seperti apa, jadi nggak terlalu dituntut juga untuk harus seperti saya, nggak bisa juga gitu. Makanya banyak bentrok di sebuah perusahaan antara Gen X dengan Gen Z. Misalnya kalau Gen X kan dia teliti ya dan terstruktur, misalnya ketika ada laporan itu harus jelas kenapa laporannya begini,
Kemudian kenapa bikinnya begini tuh harus jelas. Sementara buat Gen Z, aduh ribet banget. Yang penting kan tuh laporan gitu. Itu perdebatan antara Gen X dan Z. Nah, makanya harus ngobrol tuh. Ada proses mentoring antara dari Gen X ke Gen Z. Kemudian Gen X-nya juga harus open minded juga bahwa kapasitas Gen Z tuh seperti itu, nggak bisa dibawa dengan gaya si Gen X juga gitu. Tapi dua-duanya ini harus ini ya Pak, komunikasi ya intinya ya Iya supaya betul. nggak muncul konflik ya. Karena kan sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Jo tadi, karakternya berbeda ya. Mereka memiliki box style yang berbeda. Gitu sih. Oke, menarik. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak, dari Bapak Asdar Junaidi. Bagaimana cara memetakan pengembangan karyawan? Karena saya melihat tidak semua karyawan bisa dikembangkan. Seperti misalnya ada karyawan yang kerjanya bagus, tapi saat diangkat jadi supervisor malah tidak perform. Oh, jadi pas menjadi staff biasa itu performanya bagus nih, ketika ada promosi jabatan sudah diangkat menjadi supervisor, tapi malah performanya turun nih Bapak. Nah, ini gimana ya Bapak ya? Ya. Oke, sebelumnya teman-teman Mbak, aku izin ada suara azan, jadi aku izin mungkin tetap bicara ya. Ya jadi ini masuknya sebenarnya ke people analytics ya, atau mungkin bahasa lamanya tim training. Kalau sekarang tuh ada tim OD, organization development, sama tim training, people development. Nah, kalau dari sisi tim OD, biasanya mereka akan bikin pool, sehingga ketika orang dia tahu kapasitasnya, dia tahu orang itu akan optimal atau tidak. Jadi bisa dibedah dari sudut pandang OD dulu nih, kayak soal ketika kita promosi dia ke SPV, apakah dia akan tidak, itu kita bisa lihat dari proses dari OD tersebut. Nah, kemudian ketika dia tidak perform, maka di situ tugasnya tim training atau people development dicek kenapa nih, karena bisa jadi dua faktor, internal dan eksternal. Internalnya dia mungkin ternyata belum siap, atau eksternal bisa jadi ternyata manajernya itu bukan leader yang cocok dengan SPV ini. Misalnya manajernya tipe yang transaksional, kerjain A ya, jam 5 sore beres misalnya. Ternyata SPV yang baru ini dia tipenya transformasional. Misalnya A-nya itu harus jelasin apa supaya saya tahu kerjanya dari mana. Kalau cuma dikasih tahu A, dia jadi nggak perform, jadi nggak tahu. Nah, itu bisa terjadi juga dan banyak case-nya. Jadi di bedahnya mungkin harus dari dua sudut pandang tersebut. Dari OD, kalau ada, kalau nggak ada berarti coba dibikin pengecekan dulu atau tim HR bikin assessment apakah betul potensi dia ada, kerja bagus tapi potensi belum tentu bagus. Karena ada dua ya, performance sama potensi itu dua hal yang berbeda. Misalnya performanya waktu start bagus banget, tapi potensi SPV-nya belum tentu ada. Atau kebalikan, dia di staffnya performanya jelek, tapi ternyata kalau ditaruh SPV dia akan bagus karena dia tipenya itu leader, bukan tipe follower. Itu harus dicek dulu asesmen. Gitu. Oke, baik Bapak. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Ini masih kaitannya dengan perbedaan lintas generasi dari Bapak Yusuf. Pertanyaannya adalah, apakah dengan mulai masuknya generasi Gen Z, artinya perusahaan mulai merubah budaya kerja yang sudah terbentuk puluhan tahun? Bagaimana mengelola resistensi yang muncul dari Gen Y dan baby boomer yang sudah existing di dalam perusahaan? Mungkin bisa ditanggapi Bapak Jo. Oke, ini juga menarik sih Mbak dan teman-teman, karena kebetulan di tempatku juga untuk top manajemennya masih dipegang oleh beberapa baby boomers nih. Ya betul, apa ya aku sebutnya ya expert lah, jadi mereka masih ada sebagai konsultan di tempatku. Di bawahnya baru ada GNX. Nah, gimana caranya mereka tetap bisa perform dan ngasih apa ya, impact yang bagus buat perusahaan kita? Yang pertama memang yang harus kita pastikan adalah apakah nggak cuma baby boomer, Gen X dan sebagainya, tapi all generasi ini yang pertama kali yang harus kita pastikan adalah apakah kita bisa mewadahi mereka. Contoh, misalnya Gen X ini tipenya bagus banget buat hal-hal yang berurusan dengan
auditor misalnya, karena mereka terstruktur, teliti dan sebagainya, harus jelas asal-usul si laporan atau kerjaan sebagainya, mereka bagus di sana misalnya. Nah, si perusahaan harus melihat hal tersebut sehingga kita bisa bikin wadah yang tepatnya di mana. Karena tidak perform atau performnya seorang karyawan itu faktor pertamanya biasanya adalah posisinya tepat atau tidak dengan dia. Makanya ada istilah tadi di awal, the right man in the right place. Jangan-jangan dia wrong place, harusnya nggak di situ gitu. Misalnya dia bukan tipe konseptor, ditaruh di posisi yang konseptor, itu juga salah sehingga tidak perform. Tapi kalau dia dari dulu sudah di misalnya manajer office dari dulu bagus nih, tiba-tiba masuk Gen Z, nah supaya dia tetap perform gimana? Tentunya dia juga harus dikasih pemahaman tentang adaptasi, terlepas dia mampu atau tidak. Karena ketika udah di level di atas manajer, top manajemen, biasanya memang akan sadar sendiri bahwa perlu perusahaan itu beradaptasi. Nah, ketika perusahaan harus beradaptasi, maka mereka juga harus beradaptasi. Nggak bisa perusahaannya doang berubah dari konvensional ke digital, tapi mereka masih maunya paper, nggak bisa. Biasanya juga akan sadar sendiri secara sendirinya ya, tapi tetap perusahaan harus bisa pikirin wadahnya masih tepat nggak ya supaya dia perform. Kalau udah nggak tepat bisa geser ke role atau wadah yang lebih tepat gitu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Jantia Setiastuti. Izin bertanya Bapak, beberapa Gen Z yang dipanggil untuk interview seringkali minta dilakukan via online. Sedangkan dari user minta offline, artinya harus datang langsung ya. Karena mereka berada di generasi X. Bagaimana mensiasati kejadian tersebut ya Pak? Jadi Gen Z ini sukanya yang tidak ribet ya, pakai via online aja seperti ini. Jadi nggak harus datang ke tempat langsung. Nah, ini gimana nih Iya, Bapak? betul. Nah, oke. Ya, ini yang tadi aku sempat sampaikan juga ya teman-teman. Jadi memang perubahan customer behavior ini tidak cuma customer saja yang berubah, SDM-nya juga berubah. Ketika customer-nya berubah ke digital, maka akan muncul talent-talent digital. Nah, ketika kita mau meng-hire Gen Z ini yang sudah pasti tech savvy ya, melek digitalnya super gitu, sangat up to date, maka kita juga harus bisa adaptasi karena kondisinya bukan mereka butuh kita saja, tapi win-win. Kita juga butuh mereka untuk mengisi slot-slot yang kita buka gitu. Nah, kemudian gimana supaya bisa win-win solution nih. Nah, bisa diambil jalan tengahnya. Misalnya Gen X-nya kan tadi mereka tuh bisa beradaptasi, tapi jangan yang terlalu rumit. Jadi bisa dibikin metodenya itu semi, nggak harus selalu full digital. Contoh untuk interview bisa dipilih, bisa dipaksakan untuk online, tapi setelah interviewnya proses selanjutnya bisa offline, misalnya seperti psikotesnya mau tetap online bisa, atau closing atau offeringnya tetap offline, tatap muka itu juga bisa. Tapi harus tetap win-win solution, nggak bisa terlalu support ke Gen X, tapi juga nggak bisa terlalu support ke Gen Z. Jadi kita ambil tengahnya, ambil semi-nya aja. Biasanya seperti itu yang bisa dilakukan untuk menengahi dua generasi ini, begitu. Oke, menarik. Kita ke pertanyaan terakhir ini Bapak, karena waktunya sudah hampir selesai. Yang terakhir dari Mbak Najla A. Pertanyaannya adalah bagaimana HR dapat mengimplementasikan teknologi dalam kultur perusahaan dalam mengembangkan kompetensi dan mengintegrasikan work-life balance bagi Gen Z yang cenderung sudah terbuka akan perkembangan teknologi. Misal untuk WFH atau WFC tanpa efektivitas perusahaan berkurang. Oke, bisa ditanggapi Bapak. Oke. Ya ini sebenarnya PR dari teman-teman HR ya, karena saya sendiri juga mengalami hal ini. Jadi memang tingkatannya masih di level menengah ke sulit untuk mengatasi hal ini. Tapi hal termudah yang bisa kita lakukan adalah memang kita lihat tadi kan, kalau Gen Z ini sebenarnya kebutuhannya apa supaya dia bisa retain di kita, kebutuhannya apa. Dia sebenarnya
pengennya pakai teknologi tapi masih ada personal connect gitu. Nah, itu bisa kita hybridkan kalau memang perusahaannya support untuk hybrid, nggak harus full eh, everywhere kerjanya gitu, nggak harus remote. Kemudian eh, untuk bisa retain mereka juga kita harus memikirkan benefit-benefit yang tadi kita expand. Jadi kalau benefitnya tadi hanya sekedar BPJS misalnya bonus atau mungkin fasilitas training, kita kembangkan hal apa sih yang disukai sama Gen Z ini gitu, kegiatan apa. Nah, itu juga bisa kita masukkan ke benefit. Jadi eh, bisa spesifik benefit untuk Gen Z dan juga ke milenial atau Gen X, kita bisa berikan spesifik benefit untuk mereka masing-masing. Itu kan masih bisa dihandle ya, nggak harus satu benefit disodorkan ke mereka. Jadi kita bisa handle masing-masing. Begitu. Oke, menarik. Terima kasih banyak ini Pak Jo atas jawaban yang diberikan kepada teman-teman. Semoga keresahan teman-teman semua yang ada di sini semuanya terjawab ya. Oke, kita sudah memasuki di akhir acara, tapi kita akan ada sesi foto bersama dulu. Jadi mohon berkenan untuk open cam untuk kita foto bersama dulu ya teman-teman kerja sekalian. Oke, oke, mari bisa mulai untuk open cam. Oke, kita akan mulai foto bersama 3 kali dengan aba-aba saya ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi yang terakhir 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita sampai di penghujung acara. Tentunya acara ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa partisipasi dari teman-teman kerja sekalian yang hadir pada sore kali ini. Kami dari tim kerja konsisten untuk membuat acara webinar gathering dengan tema belajar bareng kerja dengan narasumber yang akan kita hadirkan untuk kita belajar bersama bareng-bareng. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila dari saya pribadi ada salah kata. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Jo ya. Bapak Jo sudah sharing ilmunya nih kepada kita semua yang ada di sini sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam, selamat sore.